Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman Simposium Today, jumpa lagi dengan kita di Simposium Today yang terbuka dan responsif. Nah teman-teman, kali ini kita di masa yang kita tahu bahwa kita sedang berada di masa pandemi yang belum berakhir ya, belum berakhir hingga saat ini, dan kita dihadapkan dengan beberapa dilema-dilema yang muncul ke dunia sosial kita. Tentunya juga kita sedang berada di era digital, bagaimana semuanya serba digital. Dan mungkin untuk ini kita sudah tidak kaget ya, sudah tidak kaget dengan fenomena digital seperti sekarang karena ini sudah bukan fenomena baru. Nah, tapi untuk ada beberapa hal yang mungkin muncul ya di balik bagaimana kita memahami fenomena modernitas seperti sekarang, misalnya digitalisasi atau bagaimana platform-platform media muncul mulai memuncak gitu kan ya, dan juga bagaimana orang berkomunikasi semuanya serba mudah menggunakan media, sudah jarang bertatap muka dan lain sebagainya, banyak sekali mitos-mitos yang muncul. Nah, untuk membahas tentang itu sudah ada di samping saya Kak Aang atau yang nama lengkapnya Kak Misbahur Rohadi. Mungkin teman-teman sudah sering ya ngelihat di video Simposium Today. Halo Kak, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana kondisi masa pandemi seperti sekarang Kak? Kondisinya memang agak rumit ya, karena tidak seperti biasanya kita melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, bicara tentang bagaimana kita menghadapi dunia modern seperti sekarang, dunia digital, semuanya serba digital, bahkan yang biasanya kita sering bertatap muka, berada di tempat kopi, kita berbicara banyak hal, semuanya serba digital. Kita dihadapkan dengan dunia-dunia daring dalam jaringan gitu. Bagaimana menurut kakak melihat fenomena yang seperti ini? Kita kan sudah memasuki era yang sangat hyper cyber dalam masyarakat kita ya, berlebih-lebihan dalam menggunakan teknologi baik melalui jaringan dan sebagainya, sehingga itu berdampak sekali terhadap pola pikir ataupun paradigma baik secara individu maupun masyarakat kita hari ini kan. Karena biasa kita kan dulu mengkaji realitas, batasan-batasan realitas kemudian seperti apa, dan sekarang sudah masuk pada dunia teknologi yang batasan-batasan itu sudah bergeser. Abstrak ya, Sudah abstrak ya, bisa dikatakan abstrak. Ini mitos baru ya dalam dunia modern, di mana kita seperti kita sekarang kan lagi tampil di YouTube itu ya. Dengan audien yang Ya, belum tahu dengan siapa yang audien lihat ya, nanti, gitu ya, ya. belum tahu juga, dan hanya sebatas kotak kecil ya, kita ada di kotak kecil, kita sudah ada di dalam, dan seakan-akan penonton menangkapnya ini adalah kenyataan kan kayak gitu. Sudah bertemu langsung, akan tetapi kan tidak kan. Nah, ini yang kemudian mempengaruhi terhadap pola pikir kita. Pola pikir kita bersama ya, baik audien maupun kita, itu sebenarnya. Dan kemudian sekarang kita sebenarnya sudah masuk pada identitas palsu, karena di dalam dunia virtual yang kita bisa tampil di YouTube maupun di medsos lainnya, itu kita bisa mendesain diri kita ingin dijadikan seperti apa kan, kayak gitu kan, kayak model gitu kan, padahal kenyataannya enggak seperti itu. Sudah banyak efek-efek gitu ya. Sudah banyak efek-efek, editor Bagaimana dan editing, sebagainya, ya, dan ya. itu pembuatan identitas baru terhadap diri kita masing-masing kayak gitu, sehingga yang dibutuhkan adalah kejelasan status biar diakui. Kalau dalam dunia psikologi ini adalah kebutuhan rekognisi dari masyarakat atau butuh pengakuan kan kayak gitu. Kita kan masuk YouTube, masuk dunia sosial, medsos, media sosial, dunia maya ya, dunia maya. Itu sebenarnya kan butuh tontonan ya, butuh ditonton, butuh pengakuan. Butuh like, butuh Ya. buat di ini gitu ya. Ya. Coba kita lihat fenomena-fenomena kemarin di masa-masa krisis ekonomi, kita melihat berbagai artis
membuat konten-konten memamerkan kekayaannya, memamerkan barang-barang Mewahnya. mewahnya itu kan. Itu kan sebenarnya butuh pengakuan bahwa masyarakat biar mengakui bahwa mereka itu adalah bagian orang-orang yang mampu kayak gitu kan. Tapi kan di sisi lain dampak negatifnya bukan memberikan motivasi tapi memberikan justru sifat pemandangan yang kurang elok atau kok gini ya di tengah-tengah kita membutuhkan saling berinteraksi sosial, saling bahu membahu kok segelintir orang ini justru bangga dengan kepemilikannya yang ditampilkan melalui alat-alat tontonan kan kayak gitu kan. Itu sebenarnya mitos baru di dalam dunia modern. Jadi sudah banyak yang muncul yang kita lihat itu tidak sebenarnya, itu tidak benar-benar apa yang kita lihat gitu. Banyak sesuatu yang realitas yang kalau katanya Kak Ang tadi realitas palsu yang muncul karena efek apa namanya tadi editor dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menyebutnya dengan dunia tipu-tipu ya. Iya kan. Walaupun tidak ada niat menipu sebenarnya itu kita secara tanpa sadar sudah memasuk pada kondisi di mana itu penipuan kan kayak gitu kan. Kan tidak sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kan sekali lagi itu kan merupakan resiko atau dampak yang lahir dari bagaimana kita terjun ke media atau dunia virtual gitu kan. Nah sebenarnya dampak seperti itu kan kadang ada beberapa yang menggunakannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa yang mungkin tidak terlalu peduli dengan itu. Itu kan menjadi dilema bagaimana masyarakat kita kalau misalkan hubungannya antara masyarakat dan pemerintah misalnya itu menimbulkan apa namanya ya dilematis gitu, ketidakpercayaan sebenarnya yang mana yang realita, yang mana yang itu tipu-tipu tadi gitu kan. Ini kan yang muncul di kalangan kita gitu kan, di masyarakat kita gitu. Ini fenomena seperti ini sebenarnya sudah diprediksi oleh seorang budayawan atau kalau dalam dunia akademik disebut dengan filsuf. Kalau dalam dunia kita itu Indonesia ini orang ini disebut budayawan. Namanya itu Jean Baudrillard, seorang filsuf Prancis atau budayawan Prancis. Itu sudah mulai memprediksi bahwa nanti di era postmodern, kita kan hidup di postmodern ya, atau pasca modern itu fenomena seperti ini akan terjadi itu. Makanya dia menyebut dengan istilah simulasi ya atau hyperrealitas. Baru nanti menjadi simulakra. Simulakra ini kalau sudah menjadi sudah diedit, kemudian sudah tidak menampilkan yang sebenarnya itu simulakra. Kalau masih menampilkan yang apa adanya, tapi melalui media-media itu namanya simulasi ya atau hyperrealitas. Nah, ini juga berpengaruh terhadap cara kita menanggapi sesuatu. Kalau dalam kajian semiotika, Jean Baudrillard itu menyebut hypersemiotika. Di mana terkadang sesuatu yang penanda itu tidak sesuai dengan yang ditanda. Contoh, kalau Mbak Winda menonton kondisi Bali cuman ya di YouTube kan seakan-akan kan itu menjadi representasi gitu. Menjadi representasi. Itu kan YouTube video itu kan penanda kondisi pantai-pantai di Bali. Biasanya kan yang ditampilkan adalah simulakra karena sudah diedit. Yang awalnya sampah-sampah sudah dihapus, sudah hilang. Sisi yang indah gitu ya. Nah, nanti ini berdampak terhadap konsumerisme masyarakat. Kan dengan adanya simulakra itu masyarakat tertarik, kemudian menghabiskan uang banyak ingin pergi ke Bali kayak gitu kan. Nah, artinya di sini cara berpikir masyarakat untuk konsumsi pribadinya itu sudah tidak lagi diukur sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan yang secara dalam ilmu ekonomi itu kalau bahasa Karl Marx itu use value. Jadi nilai pemakaian kan kayak gitu. Tapi sudah dipengaruhi oleh gaya yang ada yang dihasilkan oleh simulakra itu. Nah, contoh banyak lagi seseorang sekarang
belanja di all shop, online shop itu bukan karena kebutuhan primer, sekunder dan sebagainya, melainkan karena gaya hidup kan kayak gitu. Ada tren yang Ada dibuat memang tren. untuk meningkatkan konsumerisme gitu ya. Iya, kalau sekarang kalau lihat fenomena di fashion perempuan sudah banyak model di dalam hijab ya kan ya. Kan itu kan kebutuhannya adalah hijab, kebutuhan pribadinya, tapi di luar kebutuhannya itu adalah model, ada model kayak gini, model kayak gitu. Sebenarnya itu dampak dari salah satu dampak dari simulakra tadi, atau kalau bahasa Jin Prodilat itu hyperrealitas kan kayak gitu. Iya kan, ditampilkan model hijab seperti ini, akhirnya masyarakat tertarik gitu, Arahnya ke sana. berpengaruh terhadap pola pikirnya. Kalau Baudrillard menyebutnya itu adalah silent majorities. Kita dituntut untuk diam mengikuti arus itu, seakan-akan itu adalah kebutuhan kita, padahal enggak kan. Itu sekarang lagi marak kayak gitu, iklan-iklan itu kan dipercantik, barangnya kadang-kadang nyampainya ya tidak sesuai harapan kan kayak gitu kan. Iya. Itu adalah dampak. Dan ada lagi dampak yang menarik di masyarakat Indonesia hari ini yang sedang disorot oleh beberapa netizen. Itu kita lihat reklame-reklame politisi. Oh iya, ya, lagi rame ya sekarang. lagi rame. 2024. Itu juga simulakra itu atau hyperrealitas itu. Itu bukan kenyataan sebenarnya, walaupun seindah apapun yang dikeluarkan kata-kata bijaknya ditempel di reklame itu kan, realitasnya kan tidak seperti itu kan. Itu hanya buatan, bisa saja kayak Mbak Winda ingin naruh reklame, nyuruh orang untuk mencari kata-kata bijak biar menyentuh masyarakat, dibuatkan kan, diedit itu kan. Padahal kenyataannya enggak seperti itu kan. Coba tanya kepada mereka yang menaruh apa fotonya di reklame untuk kepentingan politik 2024 di Pilpres. Inti dari kata-kata bijaknya itu apa? Kan kayak gitu kan. Sebenarnya itu sekedar untuk menarik ini ya, Ya, menarik perhatian. menarik supaya perhatian. dicoblos, Nah, ini membentuk dipilih. sosial yang diam. Karena nanti yang apa namanya, yang ditangkap itu adalah seakan-akan kenyataan dan kita mengakui. Nyampe ke rumah yang diingat adalah kata-kata bijaknya, orangnya baik. Kan kita diam, nggak bisa kritis gitu kan. Padahal itu kan perlu perenungan kan. Apa benar seperti itu? Ini di fenomena di dunia politisi ya hari ini yang kemarin sempat rame. Muncul Kalau di reklame dunia itu. ekonomi sudah banyak kan. Kita Kalau di ekonomi ini yang paling nyentuh banget, yang secara langsung kita alami sebenarnya ya Kak. di all shop itu terkadang kan diglowingkan kan bahasa kita kan, dipercantik, gelas saja sparkling. diberi kayak kinclong gitu kan ya, padahal nanti nyampainya kan enggak. Gitu ya. Nah, itu adalah mitos baru yang dihadapi oleh kita, dan ini bukan kemudian saya menyalahkan kenyataan hari ini, enggak, tapi ini kan kita seharusnya untuk apa namanya, berpikir ulang terhadap fenomena ini, karena ini bisa saja berdampak bahaya dan juga bisa saja berdampak positif kan kayak gitu kan. Ya bahayanya tadi kita dapat termakan dengan sesuatu yang sebenarnya itu adalah bukan realitas. Kalau dalam dunia filsafat, realitas itu menjadi kajian-kajian serius oleh filsuf-filsuf terdahulu ya, sesuai dengan batasan-batasannya. Tapi itu sekarang sudah ditabrak kan kayak gitu. Ada pola baru, teknologi namanya, ataupun hal-hal lain lah, media-media lain. Intinya realitas itu sudah diwakili kepada media tertentu kayak gitu. Dan banyak yang ini yang ingin saya tanyakan tuh Kak. Kan kita tadi ada beberapa orang pemain lah yang intinya dia yang seolah-olah memonopoli media gitu kan. Memonopoli media seolah ini adalah kebenaran, ini adalah realita gitu kan. Sedangkan di lain sisi ada silent majority gitu kan. Orang-orang yang memperhatikan. Dan memang apakah memang pola dari, kalau tadi katanya Kak Ang tadi kan kita berada di masa postmodern gitu ya. Apakah memang polanya ini adalah pemain dia yang hanya mampu
memonopoli ini, membuat dunia seolah dunia tipu-tipu ini gitu. Iya kan, anggaplah kalau kita pakai bahasa ekonomi itu kapitalis gitu ya. Kapitalis ini punya metode yang kemudian metode ini ampuh untuk menghipnotis banyak masyarakat supaya tertarik kayak gitu. Kita salah satu contoh di dalam dunia kita hari ini kayak giveaway itu kan dari YouTube, Ya, ada giveaway begini supaya ditonton, padahal hadiahnya kan tidak seberapa kan. dibandingkan berapa orang yang nge-like, nge-follow. Berapa orang yang nge-like, berapa orang yang nonton, penghasilan yang mereka dapat tidak seberapa kan kayak gitu kan. Dengan giveaway-nya. Ya sama kayak kita, ini kan kita mencoba berpendapat melalui YouTube kan. Kita kan ingin meraup keuntungan kan seperti itu. Walau di sisi lainnya kayak gitu. Walaupun kan sebenarnya seakan-akan yang audiensi Simposium Official itu seakan-akan menerima informasi dari kita itu sedang berhadapan dengan kita kan. Padahal kan enggak kan. Nah ini pola yang dipakai memang sengaja, entah sengaja atau tidak, atau memang berjalan secara alamiah dalam kajian sosiologi. Tapi ini menjadi budaya baru di postmodern kita hari ini. Sekarang kan berlomba-lomba menjadi pelaku hyperrealitas ini kan. Cuma persoalannya yang menjadi pertanyaan besar, apakah atau bagaimana masyarakat mampu mengelola menghadapi mitos baru di dunia modern ini. Ini bukan tidak dikembangkan oleh filsuf-filsuf posmo seperti Zizek, itu kan juga mengadopsi dari pola pikir Jean Baudrillard tadi. Dan ini kita sekarang menghadapi era itu. Tapi nanti kalau misalkan dengan resiko bahwa nanti kita akan beralih kepada dunia hyperrealitas, maka itu akan berdampak secara langsung, ya berdampak vital gitu ya kepada masyarakat kita yang masih belum siap gitu kan. Atau istilahnya sistem sosial kita yang biasanya mungkin kita menilai sesuatu secara langsung, atau biasanya kita berkumpul, atau biasanya ya dalam sistem sosial dalam konvensional lah gitu kan. Semuanya beralih ke hyper. Ada beberapa orang yang masih shock gitu kan. Dan apa dampak yang paling besar terhadap mereka-mereka yang masih berkungkung atau tidak mampu menghadapi hyperrealitas yang itu merupakan konsekuensi dari adanya hyperrealitas hyperrealitas atau tadi. Yang jelas dampaknya itu berbahaya ya. Karena kenapa? Karena nanti itu akan dipatenkan menjadi sesuatu argumentasi atau rujukan kan kayak gitu kan. Padahal itu kan bukan rujukan yang mutlak atau yang absolut. Kenapa? Karena yang disebut hyperrealitas itu, realitas itu kan sudah terwakilkan atau pindah ya dari fenomena yang sebenarnya pindah kepada sesuatu. Kemudian ada tangan-tangan atau ide manusia untuk, kalau bahasa kita itu editor ya, diedit. Ada beberapa, bahkan ada yang dimanipulasi. Nah, gitu dimanipulasi. Ya. Nah, ini bahayanya nanti termakan hoax kan kayak gitu. Itu yang paling mendasar. Nanti berbahaya. Bahayanya kayak gini. Kita akhir-akhir kemarin melihat fenomena peperangan baik Palestina Israel dan yang terbaru Taliban kayak gitu kan, melalui media-media kan itu hyperrealitas. Sekarang pemimpin Taliban foto dengan Presiden Cina Xi Jinping itu kan belum tentu realitas yang sebenarnya. Bisa jadi ada seseorang kan kayak gitu untuk menambah viewer, membuat sesuatu yang seakan-akan itu adalah kenyataan. Padahal itu adalah realitas. Kalau dalam kajian komunikasi itu deepfake ya, atau deepfake bahasanya itu adalah kepalsuan ya yang dibuat oleh intelijen artificial ya. Kayak Android ini kan masuk pada kategori kecerdasan buatan ya, buatan manusia, elektronik itu, robot dan sebagainya. Yang awalnya orang itu tidak melakukan itu ternyata digambar ya, diilustrasikan, disimulasi, kemudian disimulakra, diedit, sebagainya, seakan-akan orang itu melakukan itu ya. Nah,
Sekarang kan semuanya tertarik terhadap itu. Nah ini dampak bahayanya nanti kita susah menemukan mana yang benar-benar fenomena, mana yang sebenarnya adalah bukan fenomena kan kayak gitu. Mana yang kenyataan, mana yang bukan kenyataan. Itu yang berbahaya. Dan dampak lagi itu bagi society ya, bagi masyarakat ya. Itu dampaknya. Nanti masyarakat mudah mengadopsi hal-hal seperti itu. Terutama di masa pandemi Ya, sekarang banyak kayak kan sebelumnya. banyak isu-isu yang isu-isu sebenarnya yang kan muncul. hoax ya, bukan kenyataannya ya. Jadi sebenarnya media ini Kak yang jadi istilahnya kalau nggak disebut dalang gitu ya. Ya. Media yang Tapi kan memainkan kadang nggak sadar. Pelaku beberapa medianya kan nggak sadar bahwa ini adalah realitas atau berdampak bahaya. Karena yang ada adalah uang kan kayak gitu kan. Nah ini memang disinggung juga oleh Baudrillard, seorang budayawan Prancis tadi yang mempunyai konsep realitas. Terkadang kita itu berlomba-lomba berlomba-lomba saling bersaing dengan satu tujuan, memperebutkan yang namanya uang ya. Dengan metode apa saja, baik melalui iklan, realitas dan sebagainya. berebut eksistensi. Ya, gitu merebut ya, Kak, ya. eksistensi Makanya- atau membuat status diri kayak gitu ya. Sekarang kan kayak gitu. Sekarang kemarin kita melihat pertengkaran artis. Mengapa mereka, yang menjadi pertanyaan besar, mengapa mereka lebih memilih berseteru di dunia maya melalui live IG, Melalui YouTube vlog-vlog gitu ya. vlog-vlog YouTube. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Jangan-jangan ya sebenarnya adalah untuk meraup Keuntungan gitu keuntungan ya. supaya Supaya nanti banyak yang nonton, banyak nonton. viewer kan. Ada kemarin berbagai artis kan tengkar ya. Heeh. Saling ini padahal mereka mau ketemu bisa ya. Bisa Nggak selesai. bisa sebenarnya, selesai Kak. sebenarnya. Ya itu adalah pola baru, mitos baru yang dihadapi oleh masyarakat kita. Beberapa karena memang untuk mencari profit tadi. Mencari profit. keuntungan ya. Sebenarnya ada kemarin Kak, salah Iya. satu artis yang mengaku memang Ya. dia pansos gitu kan, mencari apa namanya? Ketenaran, ya. Mencari ketenaran. Kalau nggak gitu, saya nggak ada yang nonton dong gitu loh. Itu Iya. kan memang kayak apa namanya ya? Itu